kebanyakan orang merasa tidak bermasalah. Merasa tidak bermasalah. Nah, secara sadar dia merasa tidak punya masalah. Tetapi sebetulnya ada konflik-konflik yang tidak disadari. Itu yang tadi dikatakan terakumulasi lama-lama tidak terselesaikan. Nah, mungkin nanti dalam punya potensi cemas yang tidak terselesaikan. Kemudian misalkan dalam kehidupannya ada pencetusnya, triggernya. Harmoni holistik dari kearifan lokal kita. Sehatkan bangsa dengan mudah, murah dan cepat. Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Novalira Kurniawan di channel Harmoni Holistik. Di episode ini kita akan melanjutkan perbincangan saya bersama Pak Hedi, yang bila mana kita akan menyangkut di posisi-posisi untuk kesehatan jiwa. Nah, terdapat banyak kasus di dalam pengobatan yang datang ke saya adalah pada posisi mereka merasakan penyakit fisik, tapi ternyata setelah ditelusuri banyak sekali penyakit-penyakit yang sebetulnya berasal dari masalah pemikiran atau mungkin kata orang stres. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa pada saat ini kita akan membuat sebuah episode mengenai tentang hubungan dari penyakit psikis dengan penyakit fisik. Nah, bagaimana penjelasan itu sekarang Pak Hedi? Waduh, ini menarik ya Ayah. Iya. Memang akhir-akhir ini mungkin juga ya karena masalah-masalah di masyarakat juga, iya Pak, banyak menimbulkan gangguan-gangguan, sehingga banyak orang juga ya yang mengalami gangguan-gangguan fisik. Banyak fisik, mengeluhnya fisik Pak, tapi akhirnya curhat. Oh begitu ya. Tapi setelah curhatnya ketemu solusi, agak sembuhan Pak. Makanya saya bingung gitu begitu. Memang begini istilahnya mungkin dahulu namanya psikosomatik ya. Psikosomatik. Psikosomatik ya. Dan kalau istilah saat ini sebetulnya sudah mulai berubah gitu ya, berdasarkan hasil penemuan-penemuan. Menjadi apa namanya? Nah, Pak? sekarang namanya tuh somatic symptom related disorder. Wow. Tapi ya kalau untuk gampangnya kita sebut psikosomatik aja lah ya. Terlalu panjang dan terlalu keren Pak itu tadinya. Mungkin psikosomatik aja ya Pak ya. Nah, itu memang gini memang banyak sekali gangguan-gangguan yang sifatnya psikofisiologikal. Disorder lah, gangguan gitu ya. Itu maksudnya dari pemikiran atau stres atau bagaimana Pak? Ada dua dulu sebentar. Nah, jadi ada yang sifatnya psikofisiologikal. Nah, jadi dari gangguan-gangguan yang sifatnya psikologis, jadi antaranya cemas, yang kronik atau depresi, menimbulkan gangguan-gangguan yang ada di dalam fisik seseorang. Betul. Ya, contohnya banyak lah, mungkinnya ke hipertensi, ke jantung, ke gatal, gitu ya, ke lambung, neurodermatitis ya, gatal, ke lambung dan lain-lain. Tapi juga ada yang namanya physiological, psychological disorder. Jadi gangguan fisik dulu menimbulkan penyakit psikologis. Oh ya, saya sering menemukan kasus ketika dia penyakit jantung, segala cemas Pak, segala takut. Nah, itu. Oh, ya seperti itu ya Pak ya. Seperti itu ya. Jadi penyakit fisik dulu, baru timbul gangguan psikologis. Nah, itu jadi bolak-balik. Oh, kalau stres dulu karena punya masalah, baru gangguan lambung. Oke, gitu. Saya Jadi, mengerti Pak. Memang perjalanan sakitnya dan pilihan sakitnya ketika itu menjadi stres itu beda-beda. Di situ juga ada unsur genetik, gitu ya. Ada unsur genetik itu artinya ada unsur memang bagian-bagian tubuh yang lemah pada masing-masing orang beda-beda. Titik gitu. lemah setiap orang berbeda-beda. Jadi itu yang diserang dari hasil stres itu. Nah, itu. Jadi sebetulnya itu kan diawali dari masalah-masalah psikologis seperti stres-stres yang kronik, gitu ya. Stres itu sendiri bisa ditimbulkan oleh berbagai macam hal. Di antaranya ada konflik-konflik psikologis, ada tekanan-tekanan psikologis yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, bisa orang merasa terancam, merasa ketakutan. Nah, itu yang memicu kan gangguan stres. Oh, stres dulu. Stres dulu. Nah, ketika stres itu kebanyakan kan pada orang itu dia tidak menyadari. Jadi kecemasan ketika itu bukan hanya saat itu. Gitu. Sudah ada predisposisinya ya. Yang namanya stres kronik. Stres kronik ya. Jadi bukan tiba-tiba gitu. Nah, stres yang semacam ini nanti akan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang ketegangan emosional lah, gitu ya. Jadi ada ketegangan emosional yang ada pada seseorang. Persoalannya adalah ketika ketegangan itu terjadi, ketegangan itu kan harus diselesaikan, harus dilepaskan. Nah, masalahnya adalah ketika ketegangan itu sudah terakumulasi dalam jumlah yang cukup kuat, tanpa disadari, pelepasan itu tidak dikendalikan. Tentunya kan nanti akan mencari jalan secara fisiologis, akan mencari pelepasan. Nah, larinya ke fisik. Pelepasannya itu ke fisik. Jadi tergantung orang nanti di mana masalahnya gitu. Tapi juga selain masalah-masalah genetik, ada proses-proses psikologis yang berkaitan dengan kepribadian seseorang gitu ya. Itu yang juga menjadi pilihan. Sebetulnya sakit dalam fisik itu merupakan pilihan daripada seseorang untuk melepaskan ketegangan. Jadi menurut penalaran saya nih Pak ya, Ya. jadi kalau misal orang itu stres, terus tidak punya solusi atau pengeluarannya, numpuk di dalam diri, itu akan mengakibatkan turun ke fisik. Di antaranya seperti itu. Jadi butuh orang itu ketika menghadapi tekanan, pengalihan fokus yang membuat dirinya lebih lentur gitu Pak, maksudnya Pak. Betul-betul. Di psikologis tuh gini, setiap manusia itu punya keunikan. Terutama dia cara dia gitu ya menghadapi masalah. Ada yang namanya coping strategi gitu ya. Strategi coping itu merupakan cara-cara seseorang untuk menghadapi masalah. Cara menghadapi orang menghadapi masalah. Cuman ya setiap orang kan punya kapasitas, kemampuan. Ada orang yang memiliki cara yang cukup banyak, bervariasi. Masalahnya kan berbeda-beda. Tergantung besar dan kecilnya masalah. Ya. Ada orang yang memang secara pribadi tidak memiliki banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi orang itu tidak bisa mengelak dari masalah. Nah, itu yang menimbulkan stres awalnya seperti itu. Jadi kegagalan seorang dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Mensikapi dan menyelesaikan masalahnya. Nah, itu dan kebayang Pak. Jadi orang itu harus cerdas ketika mendapat masalah. Dia harus bagaimana? Sebetulnya konsepnya gitu ya untuk menghindari stres ya Pak ya. Betul. Jadi karena persoalannya beda-beda, tentunya juga kan cara menyelesaikan masalah juga beda-beda. Nah, jadi ada orang-orang yang memang karena masalah kepribadian, karena sesuatu hal, dia tidak punya banyak kesempatan, tidak banyak pilihan untuk menyelesaikan masalah. Mengerti Pak? Sehingga masalah itu lama-lama numpuk dan tidak terselesaikan. Banyak masalah, semuanya disatukan dan tidak ada solusi karena bingung mana dulu yang diselesaikan ya Pak ya. Nah, itu yang nanti menimbulkan ketegangan-ketegangan secara psikologis. Saya dengar ada katanya kalau misalnya orang itu lupa dengan masalahnya, dia larut ke alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu akhirnya malah efeknya karena terlupakan secara sadar malah bekerja dengan sendirinya menjadi penyakit. Itu betul Pak? Sebetulnya kan proses jadi sakit juga beda-beda. Sekarang kan perspektifnya biological, psychological, sosial, biopsikososial gitu ya. Jadi ada 3 hal gitu ya. Penyakit itu berkaitan dengan masalah biologis, masalah psikologis, dan diakibatkan juga oleh masalah-masalah dalam sosial kehidupannya. Nah, persoalannya juga adalah kebanyakan orang merasa tidak bermasalah. Secara sadar dia merasa tidak punya masalah. Tetapi sebetulnya ada konflik-konflik yang tidak disadari. Itu yang tadi dikatakan terakumulasi lama-lama tidak terselesaikan. Nah, mungkin nanti dalam punya potensi cemas yang tidak terselesaikan. Kemudian misalkan dalam kehidupannya ada pencetusnya, triggernya. Malah gini Pak, ada orang yang bingung, saya cemas tapi saya sendiri nggak tahu kecemasan itu karena apa. Nah, itu yang dinamakan ya, Pak, tadi yang tidak sadar itu, tidak disadari.
Wah, betapa sulitnya karena tidak tahu, jadi dia cemas terus, jadi malah Oleh jadi karena bingung itu harus menyelesaikannya. oleh karena itu harus mencari orang yang memang bisa menjelaskan kenapa dia menjadi cemas. Nah, Pak, kalau tingkatan kita lihat ya sekarang yang sumber masalahnya itu adalah stres, depresi. Nah, tingkat kritisnya dari stres dan depresi itu bisa dilihat dari mana, Pak? Apa tingkat makin cemasnya berapa persen atau bagaimana, Pak? Nah, itu biasanya kan gini, tubuh ini akan memberikan tanda-tanda, sinyal gitu ya, tanda-tanda. Jadi kalau stres itu makin kuat, biasanya kan akan diikuti dengan gejala-gejala yang sifatnya distres. Distres itu adalah tanda-tanda bahwa dia sedang mengalami stres. Misalkan, misalnya seperti apa, Pak? susah tidur. Oke, itu mulai parah itu ya, indikasi daripada cemasnya sudah mulai meningkat. Oke, terus kemudian kelelahan, sering lelah tanpa sebab, secara psikologis tanpa sebab. Oke, sering gitu itu ya. Pak yang datang kasus-kasus. Misalkan sakit kepala. Oke. Nah, itu indikasi-indikasi yang dapat menjadi ukuran bahwa dia sudah mengalami ketegangan yang memang mengganggu. Dan indikatornya sendiri dengan gangguan-gangguan atau gejala tadi menimbulkan kehidupannya tidak nyaman dalam sehari-hari. Jadi misalkan peran dia dalam sebagai orang tua, peran dia sebagai dalam pekerjaannya, jadi mengganggu kehidupan sehari-hari. Itu indikasi daripada tadi dia tidak bisa fokus kerja. Stresnya, gitu ya, Pak, ya? Stresnya sudah makin kuat, itu namanya. Oh, dilihat dari indikasi bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungannya, jadinya seperti itu ya, Pak ya? Ya, penyebabnya bisa dari lingkungan gitu, tapi ya itu kelemahan-kelemahan yang muncul sebagai akibat daripada tadi gambaran tanda-tanda stresnya sudah, tapi itu kan belum sampai ke masalah gangguan fisik seperti psikosomatik. Itu baru di taraf stres itu sudah sampai seperti itu. Stres aja seperti itu, belum sampai psikosomatik. Belum tentu ya. Kebayang, Pak, kalau begitu, Pak, banyak sekali. Ya, makanya makin banyak, makin tingkat stresnya makin tidak terselesaikan karena tidak disadari, itu yang banyak yang tidak disadari. Memang benar, Pak. Kasus-kasus itu seperti itu yang saya tangani, Pak. Ya, penyadarannya harus bagaimana coba? Bagaimana Pak caranya itu, Pak? Ya harus konsultasi kepada orang yang bisa memberikan penjelasan. Oh, yang memberi solusi. Memberi solusi. Atau misal curhat saja boleh, ya, Pak? salah satu. Curhat, ya, cuma hanya mengeluarkan unek-uneknya gitu. Itu juga termasuk pengobatan. Ketika ketegangan emosional yang terjadi, yang mengakibatkan gejala-gejala tadi, kan saja dengan relaksasi. Relaksasi kan ada dua, relaksasi secara fisik, relaksasi secara kognitif, dalam pikiran gitu ya. Bisa dengan bermeditasi, mindfulness lah istilah yang sekarang yang kerennya. Bisa juga dengan relaksasi fisik, dengan olahraga. Oh, dipijat. Bisa saja ketegangan itu memang kalau sudah. Menyanyi mungkin termasuk. Menyanyi juga bisa, itu kan melepas ketegangan, termasuk curhat. Wow. Nah, jadi curhat itu adalah namanya di kita tuh katarsis. Mengungkapkan sesuatu mendefinisikan dirinya gitu. Tapi Pak, kalau curhat itu berulang seperti itu, berarti orang itu tidak menemukan solusinya. Ya, oleh karena itu harus ketemu dengan orang yang bisa memberikan bantuan penjelasan, mencari masalahnya apa. Oke. Ya, itu bisa ke ahli-ahli yang memang kompeten di bidangnya, ya seperti psikolog, atau yang memang siapa saja yang bisa memberikan pencerahan. Minimal dia trust sama orang gitu ya. Ada kepercayaan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi selain pelenturan, pelemasan, mencari orang yang bisa memberi solusi, ya. Itu salah satu upaya ya. Salah satu upaya saja, tapi untuk ada mengurangi ketegangan. Tapi kalau konten jadi lepas dari stresnya itu belum tentu ya, karena harus ditemukan masalahnya apa sebenarnya. Mendefinisikan masalahnya. Apa sebetulnya? Itu benar-benar orang profesional ya, Pak? Ya, karena sumber stresnya kan harus kita temukan. Setelah disadari, baru dia bisa lepas. Jadi kan ada dua pendekatan lah kalau kita dalam kesehatan lah ya. Yep. Mengobati simptomnya, gejala-gejala yang muncul, sama menyelesaikan sumber masalahnya. Oke. Nah, itu istilahnya. Apakah bisa misalnya kita hanya dengan menghilangkan simptom-simptom atau gejala-gejalanya, psikosomatiknya juga ikut hilang, Pak? Nah, ini nanti psikosomatik nanti lebih jauh lagi. Kalau ini terakumulasi dan terus-menerus, jadi sakit itu kita tiba-tiba. Oh, kalau tidak terselesaikan, dalam jangka panjang, baru keluar. Tidak terselesaikan.
Ketegangannya tidak cukup hanya dengan curhat, tidak cukup hanya dengan relaksasi, olahraga. Nah, betul, Pak. Ada kemungkinan gitu ya, nanti muncul dalam bentuk keluhan-keluhan yang lain. Wah. Tapi itu juga berkaitan dengan masalah kepribadian, karena masing-masing keluhan yang muncul itu sangat berbeda pada orang-orang tertentu. Misalkan ya, orang yang mengalami hipertensi itu ada mental block gitu. Mental blocking. Ya, jadi ada kekesalan, kemarahan yang tidak dapat diekspresikan. Saya paham. Jadi ketika tidak diekspresikan, itu kan jadi meningkatkan ketegangan secara fisik juga, sehingga menimbulkan hipertensi, tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi itu merupakan salah satu akibat daripada tidak terselesaikannya ketegangan-ketegangan yang sifatnya emosional. Boleh Pak, saya minta jenis klasifikasinya Pak ya. Misalnya Pak ya, terlalu pemarah mengakibatkan lambung misalnya, atau terlalu banyak pikiran mengakibatkan hipertensi. Apa ada jenis klasifikasi seperti itu? Ada. Nanti kita bisa bicarakan secara khusus untuk masing-masing gangguan-gangguan psikosomatik, karena beda-beda perjalanan sakitnya dan masalah-masalah kepribadian terutama. Gini, misalkan pada orang-orang yang memiliki kebutuhan ketergantungan yang sangat kuat kepada orang tua, terutama kepada ibu misalkan. Frustrasi daripada tidak terpenuhinya kebutuhan itu yang memicu diantaranya gangguan lambung. Bisa didetailkan seperti itu ya Pak? Iya, ada teorinya. Ketergantungan yang tak bisa lepas akhirnya gangguan di lambung. Frustrasi karena tidak mendapatkan itu bisa ke lambung. Orang-orang yang misalkan terobsesi dengan sesuatu, terobsesi dengan keinginan-keinginannya gitu ya, yang tidak terpenuhi, bisa menimbulkan gangguan migrain. Wah, sepertinya sahabat sehat membutuhkan klasifikasi itu Pak. Tapi saya mungkin di episode sekarang tidak akan cukup ya Pak. Nanti kita bisa bicara lagi untuk kesempatan yang lain, bicarakan tentang masing-masing psikosomatik itu gangguannya dalam bentuk apa, bagaimana mekanismenya. Nah, nanti secara khusus akan kita bahas lagi. Mungkin Pak ini di season terakhirnya ya Pak ya, apa clue Bapak yang bisa membuat kita terhindar dari psikosomatik? Kalau sahabat sehat. Ya, jadi kalau gejala utamanya kan tadi ya, ketidakmampuan seseorang dalam menghindar dari masalah gitu ya. Kayaknya nggak mungkin Pak. Nah, itu juga kan salah satunya kan kalau ada masalah tentunya kan harus harus pintar mensikapinya. Cuman secara psikologis begini selain tanda-tanda yang sifatnya tadi ya, gambaran stres yang tadi, juga dia tidak memiliki kemampuan atau maladaptif atau abnormalitas di dalam proses berpikir. Abnormalitas dalam proses berpikir. Dalam afek ya, dalam perasaan, mengelola perasaan, juga berkaitan dengan masalah dalam tingkah laku sehari-hari, itu juga bisa. Waduh, berarti kita harus normatif semua ya. Jadi harus artinya gini ya, memfungsikan secara optimal fungsi-fungsi itu. Harus berpikir secara, kalau kemarin kita bilang harus berpikir secara waras. Tapi jangan sampai terjadi namanya distorsi kognitif gitu ya. Jadi melihat sesuatu tidak sesuai dengan faktanya. Iya. Tapi dengan zaman era sekarang ya Pak ya, ketika informasi terlalu deras masuk ke kepala masing-masing sebagai pengguna internet gitu ya Pak ya. Jadi persepsi tentang normatif itu jadi bias Pak menurut saya Pak. Ini normatif itu ukuran ketika dia dalam menghadapi masalah sebetulnya. Normalnya untuk menghadapi masalah itu seperti apa? Jadi misalkan ini tuh rokok warnanya merah, dia bilangnya biru. Itu tidak normal. Karena persepsi. Nah, itu ada kelemahan di dalam proses berpikir. Nah, sebetulnya orang tuanya baik-baik saja. Dia merasakan orang tuanya tidak memberikan dukungan, tidak memberikan perhatian. Itu kan di perasaan. Jadi ada komponen-komponen di dalam diri seseorang juga yang berkontribusi terhadap munculnya masalah. Iya, berarti pensikapan, pemikiran dan tingkah lakunya. Dan tingkah laku juga kan, tingkah laku yang memang bisa memperkuat gangguan. Misalkan kemarin kita sudah membahas yang perilaku yang tidak sehat, gaya hidup.
Nah, seperti itu merupakan. Jadi sebetulnya sahabat sehat, masalah psikologis itu ternyata lebih kompleks daripada masalah fisik. Benar ya Pak ya? Kompleks banyak ya. Nah, sahabat sehat, semoga di pertemuan berikut, di episode-episode yang akan datang, kita akan membahas lebih detail ya Pak ya, tentang kesehatan jiwa, penyakit-penyakitnya dan penanganannya Pak ya. Penanganannya. Mudah-mudahan sahabat sehat dengan episode-episode yang kita hadirkan sekarang itu akan sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat sehat, kita akhiri saja episode kali ini yang membahas tentang psikokinetik. Semoga bermanfaat untuk kita dan umumnya untuk masyarakat kita semua. Dan jangan lupa untuk mendukung channel Harmoni Holistik. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke? Saya Novalira Kurniawan bersama Pak Hedi. Terima kasih Pak Hedi. Sama-sama. Saya ucapkan sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang mudah-mudahan akan lebih mengejutkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.